Penduduk neraka Syakor ditanya, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Syakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Syakor? Padahal udah ada nggak neraka sekarang? Udah ada nggak neraka? Udah ada ya? Penduduknya udah ada belum? Belum. Tapi di dalam Al-Quran udah dijelasin, di sini diterangin. Di dalam naskah Al-Quran udah dijelasin gitu bahwa nanti ada. Ini namanya ayatnya kalam khobar. Belum terjadi tapi pasti terjadi. Kita harus imanin, yakinin bahwa surga ada, neraka juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang pasti insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan ruang waktu untuk bisa duduk di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat berjamaah. Kita lanjut dengan taklim. Ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ada di beberapa Al-Quran, ya, beberapa surat, beberapa ayat, mungkin menurut kita sepele, tapi nanti di akhirat itu masalah besar. Kita menurut kita persoalan enteng, gak masalah. Mungkin kita kurang perhatian. Padahal di sisi Allah itu persoalan besar. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudassir, surat Al-Mudassir. Jadi kalau ada waktu kita lanjutin surat yang kemarin, ya. Surat berapa itu? Yang kemarin surat berapa gitu? Surat Fatir. Ya. Dalam surat Al-Mudassir, ini surat turun setelah Al-Alaq, ya, setelah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Mudassir, Al-Mujamil, Al-Fatihah. Urutannya gitu. Ini awal-awal turunnya surat di kota suci Mekah. Nah, di dalam ayat 42, 43, 44 sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalakakum fisyaqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin. Di dalam ayat ini ada manusia yang hubungannya dengan Allah tidak baik, kemudian hubungannya sesama manusia juga tidak baik. Jadi hubungan kepada Allah tidak baik, hubungan kepada manusia juga tidak baik. Nah, yang kita kenal apa? Yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, di dalam dasar-dasar Islam, dalam prinsip-prinsip Islam ini keduanya harus baik. Baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia. Nah, di dalam ayat ini hubungan dia kepada Allah nggak baik, hubungan dia kepada manusia juga nggak baik. Apa konsekuensinya?
Nah, konsekuensinya akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Neraka yang namanya neraka Sakor. Jadi neraka tuh ada beberapa nama neraka. Ya, Jahannam. Ada beberapa neraka gitu. Nah, ini ada satu nama yang disebut dalam Quran namanya neraka Sakor. Di tempatnya namanya Sakor. Ya, neraka. Jadi ada neraka tuh ada kapling-kaplingnya nanti gitu. Ini masalah ini di sini tempatnya, ini masalah ini di sini tempatnya. Itu ada kapling-kaplingnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sesuai dengan perbuatannya, ya, sesuai dengan amal perbuatannya dia. Semakin berat kesalahannya, ya nerakanya neraka yang lebih berat lagi. Masalakakum fis sakor. Ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor. Jadi ayat ini menerangkan, menjelaskan penduduk neraka Sakor ditanya, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Padahal udah ada nggak neraka sekarang? Udah ada nggak neraka? Udah ada ya? Penduduknya udah ada belum? Belum. Tapi di dalam Al-Quran udah dijelasin, di sini diterangin. Di dalam naskah Al-Quran udah dijelasin gitu bahwa nanti ada. Ini namanya ayatnya kalam khobar. Belum terjadi tapi pasti terjadi. Kita harus imanin, yakinin bahwa surga ada, neraka juga ada. Kayak kemarin surat Fatir kan terangin, dijelasin sebab nuzulnya. Betul nggak? Apa sebab nuzulnya? Sebab turunnya surat Fatir, Nabi ditanya penduduk surga nanti Rasulullah, lelah enggak, letih enggak, lesuh enggak? Ada enggak penduduk surga yang sakit jantung, kolesterol, diabetes, encok, rematik? Apakah mengalami sebagaimana penduduk di dunia? Turun surat Fatir, enggak ada. Penduduk surga tidak mengalami kelelahan, keletihan, enggak. Mereka hidup sehat, bahagia. Gak seperti dunia. Tuh asbabun nuzul surat Fatir. Kalau surat Al-Mudathir kan sebab nuzulnya Nabi habis dapat wahyu ketakutan. Turun surat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir, hai orang yang berkemul berselimut tuh gitu. Dia minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Nah, di sini ditanya kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Apa penyebabnya? Dijawab nggak penduduk neraka Sakor? Dijawab. Qalu, mereka menjawab. Bentuk kata-kata qalu ini bentuknya jamak, asal dari kata bentuk mufrad qala. Ya, qala, qalu, bentuknya jamak. Waw dan alif ini menunjukkan jamak. Berarti banyak nggak? Banyak jadinya. Jadi di dalam bahasa Arab kalau untuk menunjukkan bentuk jamak waw dan alif. Qalu, mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Masalah kakum fis syakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Syakor? Mereka jawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka jawab, apa mereka jawab? Lam naku minal musallin. Kami dulu waktu di dunia nggak sholat, kami ninggalin sholat. Kami nggak pernah sholat. Emang nggak ada yang ngajak sholat? Ada, tapi kami tidak ngedengerin. Kami ninggalin sholat. Kami anggap remeh temeh persoalan sholat. Kami lebih mengutamakan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Sholat ditinggalin ya. Dia nggak enteng sepele karena ngejar urusan dunia. Sampai sholat ditinggalin. Jadi penyebab meninggalkan sholat nanti tepatnya di mana? Neraka Syakor. Jadi penduduk surga kita nanti
Kalau kita jalan-jalan yang ngelihat penduduk neraka itu neraka syakor. Dulu lu ninggalin sholat sih, mungkin jangan tinggalin Pak sholat. Ajarin keluarga kita, anak kita, jangan sekali-sekali mereka meninggalkan sholat. Sesibuk apapun jangan sekali-sekali ninggalin sholat. Itu penting, itu pokok. Orang meninggalkan sholat itu dosanya besar Pak, dosa besar. Bahkan di dalam agama kita itu perintah sholat itu setiap hari. Beda dengan zakat, puasa, haji. Perintahnya kapan? Setahun sekali. Betul nggak? Ini harian. Diperintahkan setiap hari kita sholat. Persoalan besar. Ini berapa banyak orang yang ninggalin sholat? Akhirnya akibatnya masuk neraka syakor. Dulu kita kagak sholat, nyesel kan tuh dia, nyesel. Ya Allah kembaliin sampai ke dunia. Mereka minta dikembalikan ke dunia. Mereka pengen sholat, kembalikan ya Allah kami ke dunia sesaat aja. Waktu yang diberikan sesaat kami pakai untuk sholat. Dulu kemana waktu di dunia? Sibuk perkara urusan dunia sampai sholat ditinggal. Satu, berarti hubungan dia dengan Allah tidak baik, ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat berarti hablum minallahnya, hubungan dia dengan Allah tidak baik hubungannya dia. Apa dia jawab lagi? Kemudian dia jawab lagi, walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga dulu waktu di dunia lam nakun nut'imul miskin. Pakai lam yalid walam yulad, artinya meniadakan udah. Walam nakun nut'imul miskin. Dan dulu juga kami waktu di dunia apa nut'im? Kami tidak pernah memberi makan al-miskin, orang yang kelaparan. Kami di dunia di samping meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah, dan kami juga tidak peduli terhadap orang miskin, terhadap orang yang kelaparan. Masa bodoh. Berarti hubungan dia kepada Allah tidak baik, hubungan dia kepada manusia enggak baik. Dan kalau kita petakan nih, itu manusia terbagi menjadi 4 golongan. Ini manusia nih yang terjadi 4 golongan. Ini golongan yang terakhir nih. Golongan yang terakhir, ya, manusia golongan terakhir ini hubungan dia kepada Allah tidak baik, hubungan dia kepada manusia juga tidak baik. Kenapa? Meninggalkan sholat dan nggak peduli sama orang miskin, sama orang kelaparan. Nggak peduli. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beri makan orang yang kelaparan dan berikan rasa aman nyaman dari ketakutan. 2 sebenarnya. Beri makan orang yang kelaparan dan berikan rasa aman nyaman dari orang yang ketakutan. Ciptakan dengan kayak begitu. Jangan sampai ada orang kelaparan. Nih di RT sini, di RW sini, kalau ada orang sampai kelaparan, kemudian akhirnya dia terpaksa mencuri, bahkan ada yang menjual dirinya, siapa yang salah? Pak RW gitu. Tanah. Beri makan orang yang kelaparan. Jangan memberi makan orang yang kekenyangan. Yang kelaparan kasih makan, yang kekenyangan ya jangan dikasih makan. Orang udah kekenyangan dikasih makan gimana? Mual, asam lambung naik Pak. Bahaya buat asam lambung kita, buat pencernaan kita. Kasih makan orang yang kelaparan. Ini golongan yang keempat nih, yang terakhir. Hubungan dia kepada Allah tidak baik, hubungan dia kepada manusia juga tidak baik. Kepada Allah ninggalin sholat, kemudian juga nggak memberi makan orang yang kelapar. Sosial, agama kita ini jangan dibatasin cuma ritual doang Pak. Sosialnya ada, itu sosial. Kepedulian gitu, empati, punya rasa empati, peduli terhadap kanan kiri kita. Jangan sampai kanan kiri kita ada yang kelaparan.
Dia nggak bisa tidur, anaknya nangis terus karena kelaparan. Sementara kita nggak peduli, asik kita. Kita juga nggak bisa tidur. Satu sisi tetangga kita nggak bisa tidur karena kelaparan, kita juga nggak bisa tidur. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa tidur? Kenyangan kita. Yang jagain benda kita, duit kita yang di rumah ada 1 miliar. Lah kalau kita naruh duit, uang cash di rumah 1 miliar, bisa tidur nggak kita? Boro-boro yang 1 miliar. Puluhan juta aja nggak bisa tidur kita. Iya, kita taruh mana duit di lemari, terus bentar-bentar kita lihat itu di lemari aman. Kita lihat lagi aman. Nah ini kok hilang nih selembar 2 lembar dihitung. Nah siapa nih? Ini jangan-jangan ada tuyul nih. Nggak tuh tuyul kepala hitam. Bininya yang ngambil. Bininya yang ngambil selembar 2 lembar. Terbagi menjadi 4 golongan. Ini golongan yang keempat nih. Golongan yang pertama nih. Nih ya. Yang terjadi di tengah-tengah manusia di belahan dunia ini. Golongan yang pertama, ada manusia yang hubungannya baik kepada Allah dan juga baik kepada manusia. Hablum minallahnya cakep, hablum minannasnya juga cakep. Contohnya apa hablullah baik? Dia sholat, rajin sholat dia. Dia jaga hubungan dengan sholat. Dia jaga, dia pelihara hubungan dia dengan Allah dengan baik. Kalau dia berhubungan dengan Allah baik, Allah akan baik. Dia jaga, dia sholat. Kemudian terhadap hablum minannas juga dia baik. Kenapa? Kasih makan orang yang kelaparan. Setelah dia sholat, dia cari orang yang kelaparan. Dia berbagi, dia peduli. Di golongan yang pertama, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Contohnya cuma sedikit aja, itu bisa ambil contoh-contoh sholat. Kemudian setelah sholat dia peduli sama orang miskin kelaparan, dia berbagi Pak. Mungkin kadang ada suka Jumat berkah, betul nggak? Jumat berkah, apa itu Jumat berkah? Makanan, ingin berbagi. Cuman kalau bisa kasih orang yang membutuhkan, yang kelaparan, betul nggak? Itu lebih tepat sasaran. Bukannya nggak boleh ngasih Jumat berkah sama orang-orang yang duitnya banyak, bukan. Orang-orang yang nggak lapar, tapi lebih tepat, lebih pas kasih orang yang, betul nggak? Kasih orang yang kelaparan. Kadang-kadang kita mau ngeluarin sesuatu nih, maksud aku nggak tepat sasaran gitu, ya, nggak tepat gitu. Lebih tepat lagi kasih. Bahkan surat Al-Maun, sering kita dengar nggak? Sampai dikecam oleh Allah. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu nggak kalian? Siapa orang yang berdusta dalam agama? Jadi di beragama dusta, bohong. Dia nggak beragama sebenarnya. Yang ada malah agama dikorbankan untuk kepentingan pribadi dia. Agama dikorbankan untuk kepentingan kelompok dia. Agama dikorbankan untuk kepentingan golongan dia. Yang seharusnya, lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka mengorbankan diri untuk kepentingan agama Allah. Dirinya, keluarganya dia korbankan untuk kepentingan agama Allah. Ini sebaliknya yang terjadi sekarang, agama Allah dikorbankan demi kepentingan. Sekarang begitu Pak, ini akhir zaman. Satu tuh golongan yang satu cakep banget tuh, sama Allah baik, sama manusia baik, sholatnya cakep, berjamaah, habis sholat bantu orang yang kelaparan. Dia berbagi Pak. Hartanya nggak dinikmatin sendiri aja, nggak dilembok sendiri aja, tapi dia berbagi, peduli. Itu yang pertama. Golongan yang pertama, siapa jadinya? Manusia. Yang baik kepada Allah, baik kepada manusia. Golongan yang kedua, baik kepada Allah. Hablum minallah, cakep, sholatnya rajin di masjid, di musola, berjamaah. Tapi hubungan dia kepada manusia nggak baik. Hubungan dia kepada manusia nggak baik. Contohnya apa? Nggak peduli terhadap orang-orang yang susah, yang kelaparan. Sholatnya rajin, tapi nggak peduli. Jadi hubungan dia kepada manusia nggak baik. Contohnya apa? Ini satu contohnya, bisa contoh yang lain. Nggak peduli.
Orang mau makan, orang mau susah, dia nggak perlu masak dulu, tapi sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, ke musolanya rajin, tapi dia nggak peduli sama orang miskin, sama orang kelaparan, asik aja dengan dirinya, dengan urusan dia dengan Allah, tapi dengan sesama manusia dia nggak baik. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, hubungan dia kepada Allah nggak baik, Pak. Nggak baik, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, ya udah, nggak pernah puasa, dia nggak pernah bayar zakat. Pokoknya hubungan dia kepada Allah nggak baik, tapi hubungan dia kepada manusia baik. Dia peduli, empati terhadap orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin, orang-orang susah, tapi jiwanya sosial. Hubungan dia kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Yang keempat, hubungan dia kepada Allah tidak baik, hubungan dia kepada manusia nggak baik. Akhirnya sampai Allah katakan, masalakakum fisyaqar, kenapa kalian bisa masuk ke neraka syaqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin wa lam naku nutilmul miskin. Kita ninggalin sholat, juga kita nggak peduli sama orang yang kelaparan. Ini golongan yang keempat. Ini cerminan kita, Pak. Jadi kalau kita mau lihat kehidupan sehari-hari seseorang, jangan dilihat sholatnya aja, jangan dilihat juga dia peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan kelaparan. Jangan, ini harus kafah. Hablum minallahnya baik, hablum minan nas juga baik. Ini prinsip dalam Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang beriman, jalanin Islam yang diberitahu secara kafah, secara menyeluruh. Kalau bahasa kerennya apa? Secara apa itu ya bahasa kerennya? Konfensif apa ya? Holistik, bukan rumah sakit, holistik. Keren, kita kadang suka nggak ngerti bahasanya komprehensif, solusi, nggak ngerti gitu itu orang kampung aja ngomong itu apaan sih? Logistik apa kita nggak ngerti. Gitu. Jadi ada 4 golongan. Ingat ya, kita yang mana itu? Ini 4 cerminan, Pak. Dan kalau perlu tulis, Pak. Tulis atau kok perlu bikin spanduk. Manusia terbagi jadi 4 golongan. 1, baik kepada Allah, baik kepada manusia. 2, baik kepada Allah, tidak baik kepada manusia. 3, tidak baik kepada Allah, tapi baik kepada manusia. 4, tidak baik kepada Allah dan tidak baik kepada manusia. Kita yang mana? Kita kalau tanya yang mana, kita pengennya yang satu, Ustaz. Waduh, banyak buktinya. Nih kita sholat, terus peduli nggak? Kagak, bukan golongan 1 kita, berarti golongan yang kedua. Baik kepada Allah, sholatnya rajin, tapi nggak peduli sama fakir miskin. Mungkin sering di tengah-tengah masyarakat, sering nih, cuma nodino, sholatnya merajin, masjidnya jahat sama tetangga dia. Betul nggak? Rajin, tapi jahat sama tetangga, nggak peduli. Berarti ini orang yang nuduh golongan yang mana yang dituduh? Sholatnya rajin, cuma lu sholat lu, ibadah lu, ngerti agama tapi nggak dipakai. Berarti ini orang nuduh golongan yang mana? Yang kedua. Dia bilang lagi tuh, mendingan dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah sholat, tapi baik sama orang, suka nolong orang, bantu orang, suka ngasih makanan sama orang. Tuh, itu yang nuduh siapa itu? Yang keempat, ini yang keempat provokator ini. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia mah biar kagak ngerti agama, gue nggak pernah di ke masjid, di musola. Rumahnya dekat dengan dekat masjid, berapa langkah, tapi nggak pernah dia ke masjid, tapi dia baik sama orang, suka ngasih Jumat berkah. Betul nggak? Peduli nggak dia? Bagus nggak tuh? Tapi nggak sholat. Jadi mendingan yang mana? Sholat nggak peduli sama orang miskin, nggak sholat tapi peduli sama orang miskin. Mendingan yang mana? Ini kan suka dibanding-bandingin, betul nggak?
Ini yang keempat nih yang suka memprovokasi nih kayak begini. Dia nggak lihat golongan yang pertama. Yang pertama dong lihat, tuh baik pada Allah, baik juga kepada manusia. Kita yang mana? Hah? Kita yang mana nih, golongan yang mana kita? Yang pertama. Insya Allah ya. Kadang-kadang bisa kedua Pak, antara yang pertama, antara yang kedua, sulit itu, betul nggak? Jangan sampai golongan yang keempat. Nah dari 4 golongan ini mana yang kita layak pantas jadiin teman? Yang kita berteman sama dia, kan kata Nabi kalau lihat agama seseorang, teman-teman sama siapa dia, pertemanan sama siapa dia, berkawan sama siapa dia. Kayak di Facebook kan banyak tuh pertemanan kan. Biasanya kita laki-laki kalau nyari pertemanan di Facebook yang kita cari siapa itu? Laki apa perempuan? Perempuan kebanyakan. Yang kita lihat mukanya cakep nih. Enggak tuh, belum tentu Pak. Belum tentu foto asli itu. Itu dunia maya itu. Banyak mudarat, banyak mafsadatnya itu. Lihat di Facebook, cakep nih. Kita kan begitu kan, jadiin teman. Loh, banyak teman perempuan nih. Betul nggak? Yang pengguna medsos, media sosial, ya Pak Surono ya, kan begitu. Mana dari 4 golongan ini yang kita layak pantas jadiin teman, yang mana? Yang pertama udah sepakat itu pasti nggak ada yang nggak. Yang pertama udah nggak ada yang terjadi perbedaan tuh, ya udah sepakat itu mah udah pasti, udah ijma manusia udah sepakat pengen sama orang yang baik sama Allah, baik sama manusia, itu udah pasti gitu. Nah dari 2, 3, 4 yang mana yang enak kita temenin? Baik sama Allah, sama manusia jahat, tapi yang mana itu? Sholat tapi jahat sama manusia, bakhil, pelit. Kok yang ketiga nggak baik dia sama Allah, nggak sholat tapi nggak bakhil, dermawan. Yang mana kita sebutin? Sholat tapi bakhil, pelit gitu, jahat gitu sama orang. Yang mana jadi? Yang kedua apa yang ketiga? Dia nggak sholat tapi baik sama orang. Dan itu dilakukan Pak. Sama siapa? Makanya ada namanya HAM, hak asasi manusia. Mereka peduli terhadap sosial. Terjadi misal bencana, musibah di mana aja, mereka langsung turun. Dia udah nggak lihat lagi dia mau suku apa, agamanya apa. Pokoknya kalau memang mereka lagi kena musibah, kena bencana, mereka bantu. Dan saya sering bilang, kalau kita tolong orang, bantu orang ini perlu dibantu, perlu ditolong. Jangan ngelihat suku dia apa, agama dia apa, jangan. Lihat kepedulian kemanusiaan, betul nggak? Tolong, bantu, dia lagi butuh pertolongan, lagi butuh bantuan. Tapi kalau kita berpikirnya subjektif, lihat dulu, jamaah kita bukan, kelompok kita bukan, nggak usah ditolong dia, nggak usah dibantu. Kan jahatnya kayak begini nih. Ini yang punya paham salah dalam agama, dalam agama, bukan salah paham ya, pahamnya salah. Kalau salah paham, ini salah paham nih, kita terangin, kita jelasin, begini loh, begini. Kalau tolong orang, bantu orang, jangan ngelihat dia apa, jangan bantu, tolong. Lihat sisi kemanusiaannya. Kita ini sama-sama dari kakek yang sama, nenek yang sama. Semua manusia berasal dari Nabi Adam dan dari Siti Hawa. Betul nggak? Memang ada manusia yang bukan keturunan Nabi Adam? Enggak. Oh gitu ya. Itu Islam kayak begitu ngajarin. Dia salah paham. Setelah kita terangin, ngerti nggak? Dia paham nggak? Paham Pak. Tapi yang repot pahamnya salah. Punya paham salah, kita terangin, kita jelasin begini, tetap enggak. Bukan kelompok, bukan golongan, enggak berhak dia ditolong, enggak berhak dia dibantu. Bahkan kalau dia kena musibah, dia kena bencana, alhamdulillah, syukurin, mampus lo. Ada nggak yang kayak begitu?
Ada nggak? Lihat kasus perang Iran sama Israel sama Amerika. Yang salah siapa? Iran yang salah, Amerika Israel yang salah. Yang mana yang salah? Udah jelas-jelas Amerika Israel, negara lagi aman, nggak ada macam-macam, nggak nyerang sono nyerang sini, enggak. Kenapa tiba-tiba dibom, dirudal, pemimpin tertingginya mati, anaknya mati, mantunya mati, cucunya mati, pengawal-pengawalnya mati. Ini tindakan brutal. Zionis Israel Amerika salah apa benar? Salah apa benar? Kalau jelasin orang yang salah paham enak, nggak usah lihat dia agamanya apa, apalagi mazhab alim, jangan, fisik manusianya. Tapi ada saudara kita Pak, malah dia ngucapin alhamdulillah karena kefanatikan tapi terhadap sekte kelompok golongan mazhab. Jadi punya pahamnya salah, punya paham salah. Susah orang kalau udah punya paham salah, udah Pak merasa dirinya yang benar. Kayak iblis. Iblis bukan salah paham, pahamnya yang salah. Disuruh sujud oleh Allah, usjudu li Adam, sujud engkau iblis kepada Nabi Adam, nggak mau dia. Kenapa? Dia punya paham salah. Ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Berarti iblis punya paham salah atau salah paham? Pahamnya salah Pak. Merasa dirinya benar di hadapan Allah, dia bangkang perintah Allah. Ma mana'ak, apa yang menghalangi engkau wahai iblis? Antah juda is amartu, ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Nabi Adam, apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Saya lebih mulia, api lebih mulia daripada tanah. Iblis punya pemahaman, pemikiran salah paham, apa paham yang salah? Paham yang salah Pak. Padahal salah nggak dia? Salah tapi nggak merasa salah. Kenapa? Karena punya paham salah. Susah Pak kita kalau ngadepin orang yang punya pahamnya salah, kita terangin begini begitu, enggak, tetap aja gue yang benar, lo salah. Kelompok gue yang benar, pengajian gue yang benar, guru gue yang benar. Di luar pengajian gue, kelompok gue, guru gue salah. Jangan Pak, hati-hati lo, nggak boleh kita kayak begitu. Jadi yang mana yang dari 4 golongan ini? 2 apa 3 nih? Kalau yang 4 mau ada kacau, jangan nih. Ya, udah kepada Allah nggak baik, pada manusia juga nggak baik. Jangan kayak gini. Ini mah perlu didakwain ini, perlu didakwain gitu. Masih mending yang mana? Jadi yang 2 sama yang 3. Yang ketiga Pak masih mending. Sosialnya tinggi dia, tinggal benerin aja. Ini kok yang kedua ini kayak iblis ntar dia. Ya. Iblis ibadah terus Pak, lama ibadah. Ya. Tapi ibadahnya rusak. Kenapa? Punya paham salah tadi. Punya paham salah tadi gitu. Ada orang jahat, hasad, dengki, betul nggak? Iblis kan dengki. Emang iblis nggak ibadah pada Allah? Ibadah Pak. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis tuh ibadah. Malaikat aja kalah kok. Lebih mulia iblis ketimbang malaikat. Kalah malaikat. Tapi lantaran dia punya paham salah, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, ya udah diturunkan oleh Allah, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah, iblis laknatullah. Kenapa ya? Karena punya paham salah, membangkang. Nah itu. Kita di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak yang pahamnya salah, bukan salah paham. Kalau kita ketemu berdebat, berdialog, ya, berdiskusi dengan orang yang salah paham, enak kita terangin, kita jelasin. Tapi kalau punya paham salah, kita dialog berdebat nggak bisa Pak. Karena udah merasa dirinya benar, merasa dirinya suci. Jangan Pak, kita jangan merasa diri kita suci. Maka Allah katakan apa dalam surat apa itu? Fala tuzakku anfusakum wa alamu biman taqwa. Kata Allah, jangan kalian menganggap diri kalian paling bersih, paling suci. Allah yang tahu siapa yang bersih, siapa yang benar. Jangan gitu ya.
Berapa Isa? Masih lama ya? 5 menit. Nah, inilah Al-Quran yang menerangkan, yang menjelaskan secara garis besar. Kita lihat isi Quran, isi hadis, pokoknya manusia terbagi jadi 4 golongan. 4 golongan. Ingat tuh, tulis. Kau perlu bikin spanduk, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Tuh, itu jadi cermin. Dan kita, keluarga kita, tulis, bikin. Kita mau kerja, mau berangkat kerja, mau dagang, mau aktivitas, baca dulu. Manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Yang kedua, baik kepada Allah, tapi nggak baik kepada manusia. Yang ketiga, tidak baik kepada Allah, tapi baik kepada manusia. Yang keempat, tidak baik kepada Allah dan tidak baik kepada manusia. Akhirnya masuk dalam neraka. Tuh, baca dulu. Tuh, biasa kan kok di perusahaan-perusahaan, di pabrik atau sebelum bekerja ada nggak apa yang namanya apa itu dibacain apa pedoman kerja apa? Ya, biasa di perusahaan-perusahaan besar tuh ada pedoman kerja. Sebelum kerja baca dulu tuh. Itu setiap mau kerja Pak. Diingetin. Begitu lihat tuh, coba kayak begitu. Ya, di tempat-tempat lain udah saya suruh bikin spanduk gitu. Di rumahnya pada nulis yang gede. Ya, gitu. Kok perlu dibikin pakai bingkai? Kok perlu dibikin pakai bingkai itu? Taruh di ruang tamu. Tuh, cakep ini kalimatnya, bagus. Ya memang begitu kesimpulan Quran tuh gitu aja Pak Surono. Ya kita yang mana jadi Pak Surono nih? Kita udah sholat, kita udah puasa, udah ngaji, tapi baik nggak sama tetangga? Sayang nggak sama tetangga? Cinta nggak sama tetangga? Peduli nggak sama tetangga? Suka bawain makanan nggak sama tetangga? Ini makan durian, baunya kemana-mana. Tetangga cuman dikasih baunya doang. Habis makan durian enak banget, wah iyalah enak, montong. Itu tetangga dia nggak ngomong aja, bagi apa? 1 ke 2 nyobain gitu kan, enggak. Di situ Pak tuh, ya. Jadi Islam ini mengajarkan bukan hanya urusan ibadah ritual, ini Pak, empati, ada empati, peduli sosial, betul nggak? Peduli sosial banyak Pak di Quran. Ya, mudah-mudahan kita golongan yang satu deh tuh, ya. Perhatiin orang-orang fakir miskin, itu Pak, begitu Pak. Jangan kita tunggang tungging. Asik aja sama diri kita, nggak peduli sama sekitar kita, mereka susah. Akhirnya apa? Karena kesusahan, kelaparan, mereka ada yang maling, ada yang jual diri, betul nggak? Kasih solusi Pak, gitu. Ya, kalau bisa di Indonesia, jangan sampai ada orang yang kelaparan, kasih makan, kayak ada program. Oh, kan begitu. Cuman yang lebih cakep lagi, kasih makan orang yang lapar. Ini orang yang lapar juga belum kebagian soalnya gitu. Ya belum merata gitu. Kayak pesantren terakhir udah berapa kali didata. Tapi nggak pernah didata lagi, belum berapa kali data. Keluar kagak gitu. Gitu. Ya bagus programnya kasih makan gitu kan. Cuma kalau bisa kasih kail gitu, kasih pancingnya, jangan kasih umpannya. Tuh kayak begitu, itu lebih bagus, lebih cakep. Karena dalam prinsip Islam kita nggak boleh punya mental pengemis. Nggak boleh dalam Islam tuh mental pengemis, punya mental pengen dibagi, jangan Pak. Kita kok bisa membagi? Begitu ajaran Islam. Apa kata Nabi? Tangan di atas daripada tangan di atas. Maksud gimana? Maksud ini hadis hakikat apa bahasa kinayah? Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maksudnya apa? Oh, berarti kita tangan kita di atas terus gitu. Hah? Maksudnya apa? Kita harus punya mental memberi, bukan gitu. Jadi tangan di atas lebih baik tangan bawah. Makanya Ustadz Nur Soleh kalau ngasih rokok saya di atas tangan saya. Iya, saya nggak di bawah jadi itu. Kan Ustadz Nur Soleh ngasih rokok lo, Bambang kan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Saya ngambil dari atas. Nggak begini Pak lo.
Ya saya ngambil dari, makanya ente kalau dikasih sesuatu ngambil dari atas, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya di atas jadinya. Ya, jangan di bawah kita. Kalau kita dikasih sesuatu dari atas gitu, jangan di bawah.